Bener Bu, di kualinya ada cadangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Oktav bersama Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Kali ini kita akan bahas soal Indonesia U23 yang sedang berjuang di Piala Asia usia 23 di Qatar. Dari 3 pertandingan cukup memuaskan Joy secara hasilnya. Memang kalah di pertandingan pertama lawan Qatar, tapi ya masih banyak perdebatan lawan Qatar itu. Tapi yang pasti ketika melawan Australia kita bisa menang 1-0 dan pertandingan terakhir lawan Jordan cukup meyakinkan menang 4-1. Nah, sebelum kita bicara selanjutnya, saya ingin mengetahui atau mengupas dulu evaluasi dari 3 pertandingan ini menurut Bung Joy. Gimana Joy? Ya, Dari 3 pertandingan ini. overall sih secara umum tim ini mengalami kemajuan yang lumayan ya, Yud, ya. Ya, Bahkan melawan Jordania itu menurut saya itu pertandingan terbaik tim Indonesia di luar negeri hmm, mungkin dalam 10 tahun atau 20 tahun terakhir menurut saya. ya, Tidak terlalu berlebihan menurut saya karena memang saya melihat ada perubahan yang sangat mendasar pada cara bermain, hmm, terutama dalam dalam hal mereka melakukan passing yang sudah menurut saya akurasinya sudah cukup untuk berkompetisi di level Asia gitu hmm, ya. Yang kedua confidence, ya, confidence-nya tinggi sekali. Kalau Yudi ingat waktu Indonesia kalah lawan Qatar dengan 9 pemain pun kan masih nekat. ya, betul. Masih ada saya mencatat dua dua shot, satu on target, satu off target. Hmm, Jadi bisa dibayangin dengan 9 pemain masih bisa neken tuan rumah. hmm, Meskipun kalah, menurut saya itu bukan hal yang kemudian membuat tim ini runtuh. hmm, Bahkan ketika melawan Australia, kelihatan betul mereka bermain enjoy, hmm, bermain lepas. Ditambah sebetulnya Australianya buruk sekali sih. hmm, Saya lihat ketika mereka melawan Jordania, draw juga Australia nggak bagus-bagus amat. Lalu hmm, kemudian saya katakan, ini Australia memang nggak kelihatan. Kalau dilihat dari seniornya kan mereka bagus, hmm, itunya apa peringkat FIFA-nya, tapi nggak related sama tim yang U23 gitu loh. Nah, waktu itu saya berpikir apakah Jepang dan Korea yang kemungkinan ketemu Indonesia di waktu itu ya di hmm, quarter final, sorry di quarter final bisa 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 seperti Australia juga kita nggak tahu. Tapi kalau saya lihat kemarin Jepang lawan Korea itu ya kemungkinan besar masih bisa sama lah sama Australia gitu ya. Tapi kembali ke Indonesia, memang sejak mereka TC kemudian mereka memasuki Piala Asia U23, peningkatannya tuh kelihatan banget, Yud. Kalau saya lihat memang, apalagi lawan Jordania ya. Meskipun ya saya agak menyesalkan wacana-wacana yang agak berlebihan lah. Tuh udah rasa Eropa, rasa apa. Karena harus hati-hati, ini tim kan masih tim muda gitu ya. hmm, Masih 23 tahun, belum stabil lah. hmm, Kalau mereka terlalu disanjung, saya juga tadi bilang di beberapa wawancara dengan stasiun TV, jangan terlalu disanjung dulu, apalagi mereka jangan suruh lihat sosial media lah, karena hmm, berlebihan menurut saya. Karena ya, ini anak-anak ini kan progresnya bagus, itu catatan yang pertama. Catatan kedua, Yud, ini kan Sintayong ini kan memakai pemain-pemain yang beberapa pemain ya ada 7 atau 8 pemain yang sudah bermain di level senior ya, gitu loh. Dan itu menurut saya bagus impact-nya. Yang ketiga, ini kan tidak terlalu banyak pemain naturalisasinya. ya, Cuma Ivar, kemudian Hubner, Nathan juga kemudian mau balik ya lawan dia udah harus kembali ke klubnya. Jadi kan nggak terlalu banyak pemain naturalisasinya. Kok bisa ke quarter final dan bagus gitu, ya hmm, kan? Jadi tesis sebagian besar orang yang mengatakan bahwa Indonesia bisa maju berkat pemain-pemain naturalisasi otomatis gugur, hmm, gitu loh. Ini kan pemain-pemain yang sebagian besar dididik di kompetisi domestik, bahwa ada kemudian pemain yang bisa going abroad gitu ya, itu karena kompetisi domestiknya sebetulnya punya potensi kan gitu loh. hmm, Jadi Sintayong ini nggak usah lagi ngemis-ngemis pemain lah, pemain naturalisasi gitu loh kan.
sebetulnya kan kualitas di kompetisi domestik adalah kalau diperes-peres sampai dengan jeli kan tetap aja ada 23 entry form by name yang menurut saya cukup bisa bersaing di level Asia gitu loh. Jadi menurut saya ini saya senang juga nih U23 apa dengan sedikit pemain naturalisasi tapi bisa melaju sejauh ini. Bahkan menurut saya kemungkinan untuk melaju sampai ke semifinal bukan hal yang mustahil, bahkan Ya. terbuka lebar. Hmm. Kemarin saya pikir, waduh kalau lawan Jepang rada berat nih. Jepang kan mendominasi walaupun kalah lawan Korea ya. Hmm. Tapi lawan Korea menurut saya Indonesia lebih diuntungkan. Kira-kira gitu ya. Oke, kalau saya satu hal yang harus kita kasih kredit poin pada Sintayong itu adalah bisa memunculkan tadi Joy sempat singgung confidence. Itu yang menurut saya dalam 10-20 tahun terakhir mungkin rasa confidence di para pemain kita itu kalau bermain dengan tim lain itu agak kurang itu. Tapi kalau melihat pemain-pemain di U23 yang saat ini sama sekali itu gugur, betul-betul tidak ada rasa minder gitu. Mereka itu betul-betul fight Hmm. dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kalau dari sisi teknis, dari sisi kemampuan, saya yakin selalu kita tuh bisa bersaing. Tapi yang paling mendasar adalah confidence-nya itu yang selalu hampir tidak ada. Tapi di tim ini tuh sangat kuat gitu. Dan itu kalau saya secara pribadi sih itu yang mungkin sangat berhasil di boosting atau dilakukan oleh Sintayong itu, Ya, Joy. dan indikasinya kan kelihatan Yud ya kalau di tim senior juga atau tim 23 ini kan kalau lawan Vietnam. Dulu kan nemesisnya Indonesia itu kan paling-paling cuma Thailand ya. Ya, Gitu loh. Ketemu di SEA Games atau ketemu di apapun di ajang di Asia Tenggara kan nemesisnya tuh cuma dulu dulu banget Myanmar. Terus hmm, kemudian Thailand. Terus kemudian Thailand join dengan Vietnam join dengan Thailand. Indonesia kalau ketemu Vietnam tuh pasti mental block gitu loh. ya, Walaupun kalau head to head Indonesia dengan Vietnam itu kan sebenarnya rada imbang, tapi ya, permainan nggak pernah berkembang menurut saya. Tapi ya, kemarin itu Vietnam menurut saya satu level di bawah Indonesia ya. dalam cara mereka bermain. Nggak tahu karena pelatihnya ganti, nggak tahu karena apa, tapi yang jelas sih Indonesia akan menang terus lawan Vietnam dalam beberapa pertandingan terakhir mereka. Jadi indikatornya jelas lah, mental block itu seperti yang Yudi bilang hilang Ya. karena Sintayong berhasil membangun itu. Menurut saya itu yang yang harus dijaga ya dari Ya. Sintayong. Memang dia banyak kelebihannya. Bagaimanapun juga dia pelatih kelas dunia, tapi juga banyak kekurangannya. Di Ya. antaranya belum bisa bahasa Indonesia lah, dikit-dikit juga. Hmm. Terus kemudian masih minta-minta pemain naturalisasi. Menurut saya kalau pelatih kelas dunia nggak begitulah, karena dia sebenarnya punya ilmu yang cukup. Oke, sekarang ke pertandingan kan udah pasti ketemu Korea nih. Kalau tadi Joy sempat bilang ada peluang yang cukup besar lah yang bisa kita Hmm. manfaatkan untuk bisa lolos ke semifinal. Itu gimana secara teknis atau ya salah satunya tentu faktor Sintayong yang juga dia pasti paham pemain-pemain Korea itu sendiri. Gimana Joy? Hmm. Ya kalau menurut saya Korea ini meskipun kemarin bermain dengan lawan Jepang itu agak defensif, tapi kelihatan betul mereka tuh taktis, Hmm. ya taktis dalam bertahan, bola-bola mati mereka juga bahaya. Hmm. Dan menurut saya polanya hampir sama dengan Indonesia. Hmm. Mereka agak bertahan melawan Jepang, tapi kalau lawan Indonesia, menurut saya permainnya lebih terbuka Yud, karena Hmm. mirip-mirip cara bermainnya, gitu Ya. loh. Mirip-mirip. Sintayong pasti menurut saya akan menerapkan 3-4-2-1 atau 3-4-3, tapi 3-4-2-1 yang kemarin menurut saya paling moncer gitu loh. Dengan siapapun di depan, entah itu Struik, entah itu mungkin ada Sananta yang udah bisa main, tapi ada Witan dan Marcelino di belakangnya menurut saya itu yang paling padu Hmm. dari semua penampilan tim 23 ini di Piala Asia. Jadi kemungkinan besar masih akan sama, tapi menghadapi Korea pasti tidak akan sama dengan menghadapi Jordania gitu loh. Ya. Korea Jelas. menurut saya lebih taktis. Dia kan memenangi semua laganya kan. Hmm. Terakhir mereka menang lawan Jepang. Dan saya yakin sih agak bertahan lah di awal, tapi kalau 10 menit cek-cek ombak udah bisa naik nyerang taktis dari tengah gitu ya. Ivar bagus, kalau Hubner ditaruh di tengah dia akan bantu untuk pertahanan, tapi kalau Ivar benar-benar bersama Marcelino bisa
main kompak dan bagus. Rasanya sih Rizky Ridho aja bisa ngasih umpan ke Witan kan dengan sangat Ya. bagus gitu. Artinya memang daya jelajah pemain-pemain ini sudah sangat baik gitu loh. Pemain yang paling belakang bisa sampai dengan kotak penalti. Asal tahan aja main 2 kali 45 lawan lawan Korea ya, yang fisiknya memang kita kenal. Siapa sih yang nggak kenal Korea dengan kemampuan fisiknya? Tapi saya yakin sih kalau dilihat dari prosesnya Indonesia kemarin sanggup lah main 2 kali 45 gitu. Ya, kalau menurut saya sebetulnya bagi Indonesia ini melawan Korea itu kayak final gitu. Kalau kita bisa melewati Korea, kemungkinan besar untuk melaju terus tuh sangat besar karena lawannya mungkin apa yang paling berat kan ada Arab, ya, Irak, Jepang, kemudian mungkin tuan rumah yang Qatar. Tapi kalau Ya itu. buktinya bisa melewati Korea, saya kok ada keyakinan bisa berbuat banyak tim ini gitu. Kalau lawan Korea bisa menang, Yud, saya yakin kita ke Olimpik. Ke Olimpik, ya. Saya Ke yakin kita Olimpik. ke Olimpik. Apapun Dua, jalannya, mau lewat jalan final. Karena kalau final kan juga bukan hal yang mustahil. Vietnam aja kan pernah final 2018 kan kalau di ya, kelompok umur U23 gitu loh. Jadi oke. kalau berhasil melewati Korea, saya yakin kita ke Olimpiade. Entah itu lewat finalis, entah Hmm, semifinalis, entah posisi tiga atau dengan playoff dengan mereka, posisi empatnya Afrika ya, gitu loh. Kalau posisi empat kan masih punya kesempatan juga kan, posisi ya, tiga otomatis. ya, Posisi empat akan playoff lawan posisi empatnya Afrika. ya, Jadi saya yakin kalau lawan Korea lewat, Indonesia ke Olimpik. Mengulang tahun 1956, Yud. ya. Ya kan? Kita Indonesia lolos ke Olimpik walaupun waktu itu belum ada kualifikasi sih, Ya, dan harus dari bisa Rusia. mengobati luka Iswadi CS tahun 76. Yud Ya, masih ingat nggak, kita masih SD ya ya, ya. waktu itu Hmm, kalah adu penalti di mana di GBK kan lawan ya, Korea Utara hmm. itu. Anjas Asmara dan Soeb Rizal pasti senang sekali kalau Indonesia bisa lolos ke Olimpiade gitu. Ya, 56 itu kalah dari Rusia ya, Lev Yashin ya, Lev Yashin itu. Kalau kipernya bukan Lev Yashin sih mungkin bisa. Oh ya, waktu 56 ya, Ya, ya. Tapi yang 76 kan Indonesia gagal adu ya, penalti itu. betul Korea Utara ya. Saya ingat betul, saya kelas 5 atau kelas 6, kelas 5 SD saya nangis itu. Karena nonton nonton di TVRI ya waktu itu Indonesia kalah ya, Tahun gagal ke 76, Olimpiade. 76 Anda udah nonton bola sementara netizen-netizen belum pada lahir. Masih orang tuanya masih pada. Oke, balik lagi ke tim ini. Kalau Betul, itu saya gimana? memori yang luar biasa Yud. Indonesia nyaris itu kan kalau Ya, menang adu penalti kan udah tos-tosan ya gitu benar. loh. Kalau Indonesia menang itu Indonesia ke Olimpik lewat kualifikasi untuk pertama kalinya. Jadi Oke. sekarang kalau lewatin Korea, Hmm. saya yakin sih kita bisa menuju ke Olimpiade Paris 2024. Kalau saya malah feelingnya kalau bisa ngelewatin Korea, mungkin bisa juara, setidaknya masuk final. Kalau saya ada feeling keyakinan intinya bagi saya sih ngelawan Korea itu finalnya. Artinya setelah melewati Korea bisa final bahkan mungkin bisa juara gitu. Ya, Kalau saya betul. ada keyakinan itulah. Nah, kuncinya artinya nanti besok hari Kamis ini untuk bisa melewati Korea yang secara teknis, secara apa tim bisa dikatakan sebetulnya berimbang itu dan kemungkinan apa tadi kalau Joy punya keyakinan bisa peluangnya cukup besar untuk bisa menang gitu ya. Dan itu Korea itu persis Yud. Hmm. Formasinya pelatih Korea dan Sintayong itu persis. Hmm. Karena namanya satu guru satu ilmu kan, Ya, gitu loh. Dan sepak bola modern sekarang kan memang betul-betul suka dengan posisi tiga center back itu gitu. Karena memang sepak bola modern itu sayap-sayap yang mereka pakai, posisi gelandang sayapnya itu memang punya punya kemampuan lebih untuk lari bolak-balik 70 meter ya. hmm. Saya yakin sih misalnya Pratama Arhan ada di sektor kiri gitu, ya dia kan saya dengar itu dan saya lihat juga beberapa cuplikannya dia yang digembleng paling keras memang Hmm. secara fisik oleh Sintayong dan kawan-kawan. Jadi harusnya sih modal Indonesia cukup lah ya untuk Ya. melaju
ke bahkan kalau Yudi bilang sampai final atau juara ya bisa saja. Om Vietnam aja pernah Hmm, finalis kan, kalau udah finalis kan ya. ya menurut saya levelnya udah beda lah. Ya, catatannya kalau masuk ke final jangan ketemu tuan rumah Qatar aja. Qatarnya kalah duluan. Kalau ketemu Qatar agak berat lah. Agak berat. Betul, betul, betul. Nah, Ya ini namanya balik juga lagi ke Qatar. balik lagi ke Korea, Joy. Kalau menurut saya secara tim oke mungkin berimbang, secara permainan teknis segala macam justru yang paling catatannya adalah bagaimana para pemain itu betul-betul fokus banget di pertandingan gitu. Artinya jangan sampai membuat miss atau kesalahan sedikit pun akan sangat fatal gitu dan saya berharap itu tidak terjadi gitu di pertemuan nanti, Joy. Iya, Yud. Em, saya sih yakin ya secara teknis berimbang. Fisik, ya mungkin Korea sedikit unggul, tapi menurut saya itu nggak terlalu jadi masalah. Hmm. Yang jadi masalah betul adalah soal konsentrasi. Tapi yang saya lihat Yud, sejak mereka melawan Australia, Hmm. sejak melawan Yordania, mereka tuh bermain lepas, enjoy. Ya, Mereka mereka bahagia ada di lapangan, mereka keluar semua kemampuannya gitu loh. Meskipun tekanan apa tekanan publik, tekanan harapan itu kan tinggi sekali gitu. hmm. Tapi kan itu pasti ada batasnya Ya, gitu. Ya kalau tekanannya berlebihan juga menurut saya tidak terlalu baik. Jadi menurut saya sekarang stakeholder sepak bola ini yang ada di Indonesia, terutama para pengurus PSSI, pengurus teras, fans club dan segala macam, tuh kurangi tekanan gitu loh, biarkan mereka bermain gitu betul. loh. Artinya lu main aja deh se enjoynya, Enjoy mungkin. seenaknya. Ya, enjoy. Hasil jangan dulu, nggak usah dipikirin. Hmm. Anda sudah oke sejauh ini gitu loh. Syukur-syukur bisa ngelewatin Korea gitu. Nah, kalau term of apa conditionnya seperti itu, menurut saya Indonesia bisa ngalahin Korea. Bahkan dalam permainan terbuka, nggak usah adu penalti gitu, bisa ngalahin Korea. Hmm. Tapi syarat dan kondisinya seperti itu, mereka bermain lepas. Kan kelihatan betul mereka enjoy. Itu saya kesel banget tuh sama Rizky Ridho tuh. Dia ngoper kayak Roberto Firmino bikin gol kan, dia ngoper mukanya ke sana, operannya ke sana gitu kan. Hmm. Jadi memang dia sudah bisa bermain dengan sangat enjoy Hmm. ya. Witan terima bola itu susah itu golnya Witan itu. Ya, Memang kalau dibilang masterclass iyalah. Tapi ya sudah selesai, jangan dipuji lagi ya, terlalu jauh karena dia akan improve. Kalau dia didiamkan, dikasih sokongan, jangan dipuji berlebihan, dia akan improve. Marcelino akan improve, semua akan improve. ya. Jadi harusnya sih tim ini sangat menjanjikan di masa depan. Oke, ada lagi Joy yang mau dikupas dari tim ini dan pertandingan atau secara keseluruhan Piala Asia U23 ini yang perlu kita sampaikan? Ya, saya rasa sih memang mereka hanya perlu konsentrasi, bermain lepas. Mereka memang dikasih target lolos sampai ke semifinal dan lolos ke Paris. Tapi menurut saya begitu kick off dilakukan, sudah lupakan semua target itu, main aja, main se-enjoy-nya. Dan jangan ada tekanan-tekanan apapun sebelum pertandingan. Sosial media juga kalau bisa, saya ingin ngomong ke manajer tim, ya, apa supaya anak-anak ini diberi kesempatan untuk tidak jangan diberi kesempatan untuk melihat media sosial lah karena menurut saya itu toksik ya Ya, sejauh ini gitu loh. Memang bagus ada beberapa menurut saya unggahan yang fair lah ya. Ada kritiknya, ada pujiannya juga tapi nggak berlebihan gitu loh. Jadi kalau mereka off dari apa kita ingat kan zaman-zaman Sir Alex Ferguson pegang Manchester United itu kan dia betul-betul melindungi pemain-pemain mudanya terutama youth ya dari sorotan media. hmm, Itu menurut saya itu salah satu hal jenius yang dilakukan Sir Alex terhadap pemain-pemain muda. Terutama kalau kita bicara kelas 92 Beckham dan kawan-kawan kan dia dilindungi betul. ya Nah, ini betul. kalau pemain-pemain muda ini tidak dilindungi dari sosial media, dari media, kita akan mengurangi sejarah lagi. Punya pemain muda bagus, tapi ketika tim senior tidak bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan tim ini enggak, tim ini akan terus bersinar sampai mereka nanti menjadi pemain senior. Ya, semoga itu catatan yang paling krusial bagi PSSI, manajer tim PSSI saat kita mempunyai pemain-pemain bagus, sebaiknya kita proteksi, harus diproteksi betul agar apa karena mereka durasinya atau karirnya masih panjang sehingga memang diperlukan cara-cara yang lebih lebih apa ya, apalagi sekarang kan sangat terbuka sekali dunia sosial media dan itu justru seperti mata pisau
yang dua Pisau bermata dua. Iya betul betul. bisa bisa apa menguntungkan dan bisa juga menjadi bumerang gitu. Itu catatan yang perlu ya. Artinya kita sangat bangga dengan tim ini, tapi betul-betul harus dijaga. Kurang lebih begitu ya, Joy? Kurang lebih begitu. Ya, semoga Garuda Muda ini terus berkembang, kembang secara normal dan ada kesadaran bahwa sekali lagi ada kesadaran bahwa membangun kompetisi domestik itu juga adalah pilarnya PSSI. Tidak mengandalkan ini tim tidak mengandalkan pemain naturalisasi. Hmm. Nah, itu catatan yang saya juga krusial. Oke, terima kasih Bung Joy. Kita ketemu lagi dalam topik yang lebih menarik selanjutnya. Untuk sementara kita tutup sampai di sini. Sampai jumpa. Salam olahraga. Oke, sampai jumpa. Salam.